Nah, kita lihat tadi ya, perjalanannya cukup panjang dimulai dari dini hari, tadi mulai dari sholat subuh berjamaah, lalu datang ke masing-masing DPP begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada makna khusus dari rangkaian hari ini? Atau dari jam datangnya mungkin jam 8 begitu? Oh iya, kalau saya malah hafal tuh 5.45 sampai 6.15 Nah, itu di PKS, kemudian 6.15 sampai 7.15 di PKB, kemudian 7.15 sampai 7.45 di Nasdem, bergerak sampai pendaftaran di KPU itu. iya. Dua kata kunci buat mereka adalah religius dan perubahan. Nah, religius itu maksudnya dimulai dari sholat subuh berjamaah di antara keluarga masing-masing, ditambah dengan religius dalam konteks keluarga, sungkeman kepada kedua ibunda. Iya. Bahkan ada masing-masing punya pesan. Salah satu yang gampang diingat itu pesan dari ibunda Caimin yang mengatakan itu seperti telur ya direbus, itu nanti hasilnya pemilu itu cuma dua, belahan yang satu kalau menang syukur, kalau kalah sabar gitu. Jadi benar-benar kemudian kedua ibunda ini memberikan pesan tetaplah berjuang, terutama pertama buat agama, buat kebenaran, buat NKRI, dan kemudian buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi itu pesan-pesan yang saya kategorikan religius. Nah, tentu kita kemudian harus mendengar pesan-pesan yang disampaikan di masing-masing partai, mulai dari PKS, kemudian ke PKB dan di Nasdem. Nah, paling tidak yang bagi saya menarik itu di Nasdem, di mana Capres Anies Baswedan menyatakan kurang lebih seperti ini. Bagi Anda yang pesimis, hari ini itu sudah ada jawaban bahwa kami itu mendaftar gitu. Iya. Jadi ini kan menarik. Selama ini kan ada kalimat-kalimat penjagalan, ini nggak bakalan sampai ke sana, ada pemeriksaan ini itu dan sebagainya. Tapi dia mengatakan kurang lebih bagi Anda yang pesimis, Anda kalah nih. Kami yang optimis akan terus maju. Nah, sementara Pak Surya Paloh seperti biasa berpidato dengan sangat meyakinkan untuk menekankan bahwa ini adalah komitmen dan lebih penting daripada itu juga sama walaupun di sana sini diwarnai dengan sinisme dan jadi ada pesimis dan sinisme sambil mengatakan hal-hal lagi-lagi kata kuncinya adalah pendekatan religius dan perubahan. Nah, yang religius ini ditambahkan lagi sebetulnya Pak Surya Paloh juga menambahkan kata pluralisme untuk menunjukkan bahwa perubahan ini nggak ada hubungannya dengan persoalan agama. Jadi mereka masing-masing religius karena kebetulan dari sebagai umat Muslim gitu ya. Tapi pada waktu pembacaan doa hadir semua pimpinan-pimpinan agama gitu ya, mewakili agama masing-masing gitu. Jadi itulah kumpulan. Lalu ada perjalanan panjang menuju ke KPU. Yang betul. Menarik itu adalah sudah ditunggu di perjalanan itu di Taman Suropati sampai ke KPU ya. Banyak masa kemudian naik dengan jeep terbuka itu. Nah, itu dia ada makna khusus gak sih? Apakah memang sudah bisa menerima masukan dari banyak pihak atau seperti apa nih makna bak terbuka itu? Oh, bak terbuka saya rasa dipakai di mana-mana. Tapi yang kalau yang satu lagi kan nggak terbuka banget. Terbuka nih. Ke samping, terbuka ke samping. Atasnya tertutup. Iya, iya. Jadi ini terbuka ke atas dan ke bawah dikendalikan atau yang menyetir itu adalah Ahmad Saroni ya. Ini yang terkenal juga dengan jalur balap nih. Jadi iya kan, betul ya? Betul. F1 kalau ditanya apa salah satu yang berhasil dia lakukan F1. Jadi artinya ini menunjukkan bahwa mereka akan melaju kencang, walaupun kemudian ada yang coba-coba mengecek itu sudah bayar pajak apa belum ya, itu soal lain lagi. Artinya harus cermat dalam hal itu, nanti diverifikasi saja. Tapi suasana ini sangat bagus ya, sangat terbuka. Lalu dari sini, menurut saya apa yang ingin disampaikan dalam perjalanan itu, kalau Anda tanya apa 3 kata kunci, 3 kata kunci itu adalah pelan-pelan nih, 1 perubahan, 2 perubahan, 3 perubahan. Jadi Anda lihat ya, pada hari ini saya pernah mengatakan di sini ya dengan Putri juga dengan beberapa teman lain dulu Reza bahwa sebelum pendaftaran mereka akan menahan-nahan diri untuk tidak menggunakan kata perubahan. Anda tahu ya, kami akan tetap bersama dengan Bapak Joko Widodo ya di dalam koalisi. Sekali pendaftaran mulai bertebaran kata-kata perubahan ya. Dan ini kebetulan cukup jago ini yang mengemasnya sehingga mereka cuma cukup mengatakan perubahan, yang di bawah jawab amin gitu ya. Jadi ini menarik nih. Nanti gimmick-gimmick yang akan mereka pasang itu dimanapun kalau sudah muncul perubahan, amin. Boleh amin begini ya. Jadi ini singkat perubahan, amin. Makanya saya sebutkan 3 kata tadi adalah kata perubahan. Yang paling perubahan. Nah,
Dan jangan lupa nanti ini akan lebih kencang lagi setelah ditetapkan pada tanggal 13 November, pengambilan nomor urut tanggal 14 November, itu di seluruh kampanye akan kata perubahan, Disambut amin, dengan amin, perubahan, gitu ya. amin. Bahkan tadi giliran pidatonya Caimin pada sesudah Anies, tentu harus dibahas sendiri Anies. Caimin itu sudah mulai dengan perubahan, amin gitu. Jadi pembukaan yang menarik dari seorang Caimin ya. Jadi nggak ada lagi tuh dalam tanda petik malu-malunya ya, dalam tanda petik itu katakanlah tidak ingin langsung, sekarang sudah mulai langsung. Nanti pada waktu masa kampanye itu sudah akan disebutkan apa perbedaan antara yang sekarang dengan perubahan. Itu akan keluar lebih banyak. Anies Baswedan dalam pidatonya sesudah mendaftar, menurut saya sangat menarik, terutama pada dua kata, yaitu yang pertama. Tapi Prof. Ege, sebelum kita lanjut ke sana, kita bahas satu persatu. Tadi Anda katakan bagaimana perjalanan menuju ke KPU. Tapi yang cukup menarik adalah lewat Jalan Teguh Umar. Lewat rumah Ibu Megawati. Ada makna tersendiri nggak sih? Iya, saya nggak memperhatikan itu ya. Karena saya mungkin tidak seluruhnya saya perhatikan. Tapi nggak apa-apa juga lewat Jalan Teguh Umar. Kebetulan dari Gondang dia kan lewat Teguh Umar ya. Betul, dari Nasdem Tower itu ya. Nah, saya mau sambung ke situ. Karena beberapa pesannya Anies dalam pidatonya itu menyinggung soal itu. Tapi bagian yang pertama dia ingin mengatakan bahwa kapal sudah berlayar sekarang. Jadi Anda yang mau ikut segera, ini akan segera berlayar ya. Jadi dua nih, ada jeep di darat, di laut pakai kapal gitu kurang lebih gitu ya. Nah, selengkapnya kita punya nih. Gimana pidatonya dari Pak Anies Baswedan? Kita lihat dulu di sini. Di KPU ini ya? Iya, di sini kita lihat. Mohon maaf, kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Tuh, permohonan maaf bagi mereka yang pesimis, kapal kami bisa berlayar. Apa saja makna yang Anda tangkap itu luar biasa, makna yang luar biasa karena kan perjalanan mereka selama ini tidak gampang ya. Mula-mula ada koalisi perubahan pada awalnya. Kemudian itu pisah ranjang atau pisah mimpi. Kemudian datanglah Caimin yang langsung mungkin di sana juga merasa tergantung-gantung kok belum jadi nih. Sementara ada partai-partai lain masuk. Lalu ada kabar lagi bahwa MK akan memutuskan kan, daripada tergantung-gantung di situ, mending langsung lah gitu ya. Iya kan? Ngambil keputusan dulu gitu ya. PKS yang nunggu setelah rapat Dewan Suronya langsung gabung gitu. Jadi perjalanan mereka tidak mudah. Caimin juga antara lain ada isu bahwa ini nggak bakalan mungkin akan diperiksa dan dipanggil dan lain-lain. Usaha pencegahan dan segala macam. Banyak sekali narasinya begitu ya. Kan tidak sedikit orang yang pesimis juga kan. Bahkan sampai detik-detik terakhir masih orang mengatakan dua poros nih. Kalau dua poros ada salah satu yang keluar berarti ya. Benar. Nah, tetapi dijawab, tapi bahasanya kan indah. Sama juga bahasa yang indah dengan hati teriris tapi tersenyum itu sama sebetulnya. Kalau artinya kan optimis kan. Betul. Sama dengan ini. Buat Anda yang pesimis, ya, mohon maaf mengecewakan Anda sambil mengatakan kami nggak kandas, kami memang berlayar ya. Dan saya nggak tahu kita akan memutarkan yang di depan KPU atau yang di depan KPU itu antara lain tadi ya dia mulai dengan mengatakan bahwa ini segera akan jalan, yang mau ikut segera. Tapi salah satu yang ingin diperbaiki itu agak penting, kewarasan bernegara. Jadi perubahan itu antara lain memperbaiki hal-hal yang kurang waras dalam bernegara kita. Karena yang ingin diperbaiki adalah kewarasan ya? Bernegara. Jadi menurut dia ada hal-hal yang agak kurang, dalam tanda petik agak kurang waras selama ini. Nah ini akan diperbaiki kewarasan bernegara dan selalu mereka menekankan bahwa ini bukan persoalan Anies Baswedan, bukan hanya persoalan Caimin, tapi adalah bagaimana sesuai dengan keinginan bersama itu untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan yang segera bisa dicapai, tidak lama lagi. Betul. Nah, tapi Prof. Ege yang cukup menarik adalah dari pakaian yang mereka gunakan ya. Keduanya sama-sama menggunakan peci atau kopiah hitam, kemeja putih dan juga celana hitam. Kalau kata Caimin, saya boleh mengutip sedikit, dia bilang ini menandakan semangat kerjanya. Komentar Anda gimana? Oh iya, betul. Ini kan sejak dari zaman Pak Jokowi sebetulnya warna baju ini adalah warna kerja ya. Betul. Jadi putih, hitam,
nggak pakai sabuk lagi kan, itu ya. Iya. Ya, jadi itu memang semangat kerja. Barangkali ini pengimbang, Reza. Jadi walaupun kami ini menggelorakan semangat perubahan, tapi yang nggak pisah-pisah amat lah gitu. Ada juga bagian dari kerja yang dilakukan akan terus dilakukan ke depan gitu. Jadi ada simbol tetap bersama lah gitu ya. Tetap bersama walaupun ada perbedaan. Mulai dari ini ya pendaftaran ini, apalagi setelah penentuan nomor urut nanti tanggal 14 ini kencang. Nanti pasti akan ada diskusi soal IKN dan lain-lain sebagainya. Betul. Itu pasti akan lebih seru. Tapi nanti kita juga akan lebih bahas mengenai pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News.